Malam semuanya. Kenalkan aku Debbie dari Malang. Usiaku sekarang udah 43. Ini aku ngomongin usia soalnya mau ngomongin soal penyakitku ini harusnya diderita orang tua sih. Cuman dokter juga sampai bingung pada waktu aku usia waktu itu belum 40 udah terkena sakit ini. Nah, kenapa dengan saya? Saya pada waktu 2017 akhir itu secara nggak sengaja aku naik kursi ngambil mainannya anakku dan aku jatuh. Tadinya jatuhnya duduk sih memang. Dan malamnya, lalu besoknya itu tambah sakit, kerasa sakit. Waktu itu waktu jatuh ya pasti sakit ya, pantatnya jatuh gitu. Lalu keesokan harinya yang sakit bukan bagian bawah badan lagi, tapi leher. Leher, ke bahu, ke tangan, itu sakit semua. Dan memburuk. Sampai hampir 1 minggu itu memburuk. Sehingga aku itu kalau bangun dari tempat tidur, itu rambut tuh harus aku tarik gini loh. Nggak kuat, udah nahan leher ini udah nggak kuat. Sehingga akhirnya, itu akhir Desember, susah kan ke dokter. Januari, aku ke dokter, waktu itu di Persada, dokter Juk sih, beliau udah meninggal sih kalau sekarang ya. Jadi, dokter Juk menyarankan aku untuk, oh ya disuntik aja, disuntik di sini. Itu beberapa kali suntikan, aku sampai kembali ke beliau itu 3 kali, gak bisa membaik. Sakitnya itu luar biasa dan sampai tangan-tangan tuh kayak tremor gini terus. Terus sama beliau disuruh MRI kan, ya udahlah MRI aja. Setelah di MRI itu hasilnya sih jelek banget. Jadi aku hasilnya MRI itu aku ada spondilosis. Spondilosis itu sebenarnya diderita orang yang udah tua. Jadi dia itu sendi-sendi kan aku leher yang di MRI leher dan sendi-sendi di leherku ini udah kayak kering dan tulang leherku itu keropos semua. Jadi kalau pernah dengar hernia ya, kalau hernia biasanya kita tahu di perut ya, melorot kan dari rongga perut itu. Kalau ini jadi sendi-sendinya itu keluar dari tulang serviku itu ada sendi-sendi yang keluar sehingga kejepit juga. Tadi spondilosis sama sama stenosis. Stenosis itu ruang di antara spine, antara saraf ini menyempit. Karena keropos, sendinya kering, jadi kalau bangunan tegak gini ya, kalau sayur lah, sayur kan tegak gini. Begitu kalau kering kan layu, melengkung kayak kisut gitu ya bahasa Jawanya. Jadi ada spondilosis, stenosis, terus juga hernia itu disk, hernia itu ya. Jadi ada degenerasi diskus. Jadi bacaan MRI itu sangat mengerikan sebenarnya. Jadi di degenerasi diskus itu bahkan ada retak-retaknya. Di antara tulang-tulang leherku itu ada retak-retaknya dan akhirnya pasti ada saraf kejepit dong ya. Dan itu aku sampai ke sama dokter itu disarankan untuk operasi. Dia itu saya sampai bolak-balik ke dia itu, aku nggak nurut kan, nggak mau operasi. Beliaunya sampai marah, sampai dia bilang, kondisimu ini udah parah banget. Kalau kamu nggak menurut, kamu nggak mau operasi, nanti kamu kesini lagi, kamu tuh udah keplek. Dia bilang gitu. Kamu tuh bisa lumpuh mendadak. Jadi lumpuh dari leher ke bawah. Dia bilang itu. Yang nurut, kamu harus operasi. Aduh, kok rasanya ragu-ragu ya. Terus sempat kontak dokter Tony Setiabudi di Singapura juga, pingin ke sana. Oh, tapi masih ragu-ragu juga. Udah ngurus paspor segala macam. Ya udahlah, cari second opinion dulu. Aku pergi ke 6 dokter. Yang 4 dokter memang pendapatnya mirip sama dokter Cu itu. Sampai aku ke dokter bedah sarafnya, anakku juga minta ini ya, second opinion. Anakku kan juga ada tumor kista di otak, jadi dia punya dokter bedah saraf. Sama, dia malah bilang, kamu harus segera operasi. Karena yang saraf-saraf kejepit, terus ada tulang-tulang yang udah retak-retak itu yang protol. Nanti kalau tulangmu tuh protol dan masuk ke bagian yang salah, itu operasinya tambah setengah mati, katanya gitu. Nah, jadi 4 dokter memang mengatakan hal sama, tapi 2 dokter yang di National
hospital di Surabaya bilang, aku waktu itu usia berarti 39. Kamu terlalu muda, 38, 38. Kamu terlalu muda untuk menjalankan operasi. Jadi sarannya adalah harus ganti sendi. Dua sendi leherku tuh harus diganti sendi buatan. Dan kalau udah ganti sendi, ya nggak bisa bergerak bebas sih, nggak bisa. Ini kayak agak kayak robot gitu loh. Cuman memang kan masalah nyawa ya, istilah gitu. Jadi emang masalahnya itu berat banget. Dan tapi dua dokter itu dia bilang coba diterapi dulu. Karena kalau kamu ganti sendi di umurmu sekarang, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu akan sendi-sendi yang bawah ini kan nggak kuat, kena sendi yang kuat ini, sendi yang baru ini kuat, tapi akan menekan yang bawahnya kan, kamu akan, waduh, sampai bawah kamu bisa rusak semua. Coba kamu terapi dulu. Jadi aku hampir setahun itu pakai bantalan leher. Lalu kalau kegiatan sehari-hari, itu berarti kan 2018. Oh, belum tahu, Atumi itu sama sekali belum tahu. Jadi pakai bantalan leher, dan kalau kegiatan sehari-hari itu, kalau kegiatan nggak ngapa-ngapain loh ya, bukan nih yang kegiatan parah gitu, repot apa, cuman bersih-bersih rumah atau apa, masak, 3 jam, 4 jam itu suwakit itu luar biasa. Jadi tiap 3 sampai 4 jam aku harus rebahan, terus harus ini loh, anduk itu taruh sini di kayak orang gantung diri tapi di belakang ya, ditarik gitu loh, untuk mengurangi tekanan antar sendi. Dan aku kondisi kayak gitu, pokoknya setahun kayak gitu, jadi nganterin sekolah apa juga pakai bantalan leher itu, ketemu sama temen-temen juga pakai bantalan leher itu, sampai akhirnya akhir itu sampai ya agak lama kondisi seperti itu agak lama, dan akhirnya ketemulah Himuhim di tahun baru tahun 2019 sih ketemu Himuhim. Aku waktu itu ditawarin macam-macam ya suplemen yang lain juga sama teman-teman. Pada waktu itu aku sampai pada titik aku capek. Selama ini ditawari suplemen apapun itu aku cuman iya aja, dan kayaknya anak-anakku semua kebetulan sakit-sakitan semua, gak ada yang membaik. Sehingga kayak ini suplemen apa lagi atau Himuhim ini. Sehingga dari situ aku bertekad, aku mau mempelajari dulu. Sekarang sebelum aku mau minum suplemen apapun, aku mempelajari dulu. Ternyata setelah mempelajari Himuhim, loh, kok suplemen ini beda? Bedanya apa? Benar-benar kayak paten medis. Aku masuk ke web paten resminya, itu lengkap semua ada. Dan jurnal-jurnal medis juga ada. Gak ada suplemen di luaran yang seperti ini. Akhirnya sehingga itu yang membuat aku percaya. Dan aku minum Himuhim itu pada saat mulai 2019 kayaknya aku ketemu temanku yang di gereja, itu aku pelajarin, akhirnya oke aku pilih Himuhim, dan aku minumnya itu langsung 2 saset sehari. Dalam 3 bulan awal itu aku sudah mengalami banyak perbaikan, tapi tetap masih ada sakit itu ada ya, kayak kemeng, tapi sudah beda banget 80% deh perbaikan. Nah, pada waktu itu masih order Korea dan gak bisa masuk Indonesia kayaknya. Dan aku sampai harus berhenti nggak minum tuh 3 bulan. Tapi ya syukurlah dalam berhentinya itu bukan kayak obat yang bikin ketergantungan. Aku nggak apa-apa. Jadi kondisinya stabil, meskipun memang nggak bisa kecapean tetap ya. Tapi nggak pernah yang ada rasa sakit luar biasa itu nggak pernah sama sekali. Lalu setelah bisa minum Himuhim lagi, aku minum rutin, pokoknya 2 saset sehari. Anggapnya kayak setahun tuh aku berusaha rutin terus, sehingga ya sampai sekarang kalau orang udah ngerasa sehat itu pasti banyak bolongnya. Saya jarang minum, tapi sama sekali udah nggak pernah kambuh. Dan kadang kalau misalnya memang habis ngangkat galon atau apa, kadang keliru ya. Nah itu baru kerasa kayak kemeng, tinggal ditempel koyo. Itu wah luar biasa, koyo itu sangat-sangat membantu saya. Nggak pernah ada bolongnya. Kalau punya koyo harus selalu standby di rumah karena membantu banget. Jadi kalau aku habis kayak olahraga atau dulu juga bisa sama sekali olahraga ya, karena bisa olahraga um, meskipun nggak berat-berat ya, bukan nge-gym bukan, ya kayak olahraga ngedance, fit atau zumba atau jalan pagi, jogging masih bisa, tapi ngangkat berat enggak, karena kalau habis ngangkat berat kemeng, jadi aku tempelin koyo, tapi udah beres. Jadi itulah uh, Himuhim dan koyo Atomi itu sangat menolong saya.
Sehingga saya sehat sampai sekarang, istilahnya mulai bangun pagi subuh sampai tidur malam 12, sama sekali nggak ada berhentinya pun, kuat. Sudah sangat sehat, bahkan lebih sehat dari dulu. Ya, thank you semuanya. 구독, 좋아요 눌러주세요.